Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Desti Ayudia Asera, CKP Angkatan 10 Kabupaten Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Nah, untuk model refleksinya sendiri ada 4, yaitu fact atau peristiwa, finding atau pembelajaran, feeling atau perasaan, yang terakhir ada future atau penerapan. Kegiatan CKP Angkatan 10 diawali dengan pengarahan penggunaan LMS pada 8 Maret 2024 yang dilakukan secara daring. Selanjutnya, kegiatan CKP Angkatan 10 dibuka pada 13 Maret 2024 yang diselenggarakan secara daring yang dibuka oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Pada sesi berikutnya dilanjutkan oleh BPGP Jawa Timur secara daring. Dalam kegiatan ini, CKP diberi arahan berkaitan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama mengikuti program pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10 ini. Pendidikan CKP Angkatan 10 akan dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dimulai pada bulan Maret sampai Oktober 2024. 2 pekan sudah saya menambah wawasan melalui LMS tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Adapun serangkaian kegiatan yang dipelajari dalam LMS adalah mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman yang disampaikan oleh instruktur yang diadakan melalui Google Meet tentang pemahaman secara mendalam konsep dasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan pendidikan abad 21, koneksi antar materi serta aksi nyata yang telah saya lakukan. Berikutnya, 2 minggu sudah berlalu dalam mengikuti beberapa kegiatan pendidikan guru penggerak. Yang saya rasakan di awal mengikuti kegiatan pendidikan ini adalah perasaan bangga karena bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi diri dan diberi kesempatan untuk ikut berperan dalam perubahan pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan ini banyak ilmu yang saya peroleh selama menjalani 2 pekan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, mulai dari bagaimana menjadi pendidik yang seharusnya, bagaimana pendidik harus menghamba pada anak, mendesain strategi dan metode pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran KHD, mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan tetap menjaga sosiokultural budaya yang ada. Serangkaian kegiatan yang ada di LMS menyadarkan saya bahwa apa yang saya miliki saat ini tentang pendidikan dan pengajaran jauh dari konsep dasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Dengan mempelajari modul ini, saya berharap bisa menjadi pemimpin pendidikan dan penggerak menuju transformasi pendidikan yang sesuai dengan zaman dan berlandaskan jati diri bangsa. Menjadi seorang pendidik yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Saat ini mulai perlahan saya berupaya menerapkan konsep dasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di ruang kelas. Saya merasa berdosa jika saya tidak tulus mencintai anak didik dalam proses menuntun. Sesekali jika ada anak yang bermain-main di kelas, tidak serta-merta saya memarahinya. Namun saya mengarahkannya untuk hal-hal yang positif, menyenangkan dan menunjang pembelajaran. Dari pembelajaran model 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini, saya akan berusaha untuk memahami dan mengimplementasikannya secara maksimal pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya bisa menerapkan secara sadar akan pentingnya peran seorang pendidik. Saya juga akan berupaya untuk menjadi pendidik yang berkualitas dengan selalu terbuka terhadap perubahan dan mengikuti perkembangan teknologi dan mengadaptasikannya sesuai dengan sosiokultural budaya. Kemudian tentang dasar-dasar filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa pembelajaran akan menjadi efektif jika kita memberikan tuntunan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa dan menjadikan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran.
yang artinya kita menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Selain itu, diperlukan pula pemberian kemerdekaan belajar kepada siswa untuk dapat mengelola pembelajarannya secara mandiri, dan pendidik berperan sebagai fasilitator atau pembimbing agar siswa tidak kehilangan arah. Saya akan berusaha menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid dengan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Saya akan belajar untuk menjadi pemimpin pembelajaran, minimal untuk sekolah saya atau teman sejawat. Saya akan mengeksplor kemampuan saya yang selama ini belum maksimal. Saya kembangkan dan terus berinovasi sehingga pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik dan sesuai perkembangan teknologi, yang tujuannya semata-mata untuk pendidikan yang memerdekakan anak dalam mengembangkan kompetensinya sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Selain itu, berdasarkan filosofis yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus memandang anak sebagai individu yang unik. Setiap anak punya ciri belajar masing-masing, sehingga kita sebagai pendidik harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini memotivasi saya untuk berupaya melakukan hal-hal terbaik dalam proses pembelajaran dan pengajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai seiring dan selaras dengan konsep belajar dasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, seperti mengubah metode atau model pembelajaran di kelas yang dulu saya selalu memberi batasan-batasan dalam tugas. Kini siswa bisa menyelesaikan tugas sesuai kreativitasnya, akan tetapi tetap sesuai dengan materi. Mengubah pandangan bahwa anak bukan seperti kertas putih kosong melainkan tabula rasa. Samar-samar sudah ada goresan dan tugas pendidik mempertebal lakunya, mengubah cara pandang terhadap anak yang semula berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses. Nah, adapun strategi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Terima kasih, demikian pemaparan saya tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.